Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu semua, jumpa lagi dengan saya Alvina di acara Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang edisi Ramadan 1447 Hijriah. Dan sore hari ini kita sudah berjumpa lagi dengan ibu yang cantik, maaf bunda ya, bunda yang cantik, yaitu Ibu Sumarni Aini Habibah SSM HUM, Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Magelang. Selamat sore, Bunda. Selamat sore, Mbak Alvina yang cantik dan mungil. Amin. Terima kasih, Bunda. Masih semangat puasanya? Masih dong. Harus semangat. Oke. Kalau kemarin nih kita udah membahas tentang pencegahan pelanggaran dan dikaitkan dengan hadis gitu kan. Nah, kalau sore hari ini kita mau ngobrolin tentang apa aja sih program dan kegiatan yang udah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang kaitannya dengan pencegahan pelanggaran itu gitu. Sebelumnya izin menyapa ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu di wilayah Kabupaten Magelang, di Provinsi Jawa Tengah, dan dimanapun berada tentunya ya, se-Indonesia ya, yang melihat program kita Ngabuburit Pengawasan Bawaslu untuk Ramadan 1447 Hijriah. Episode sebelumnya kita sudah bahas panjang lebar ya terkait pencegahan pelanggaran. Hari ini kesempatannya tadi saya diberikan pertanyaan apa ya Mbak Alvina terkait keragaman ya pencegahannya upayanya. Program dan ya jenis program dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang. Oke. Apa saja sih yang sudah diupayakan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Magelang untuk meminimalisir adanya sebuah pelanggaran pada konteksnya Pilkada dan Pemilu 2024 tentunya ya. Jadi kalau Bawaslu Kabupaten Magelang yang fungsi dan tugasnya adalah melakukan pengawasan. Di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan pencegahan. Pengawasan di dalamnya adalah pencegahan. Mencegah apa? Terjadinya potensi pelanggaran agar tidak terjadi pelanggaran yang lebih besar. Upaya apa saja sudah dilakukan? Berbagai upaya sudah kami ikhtiarkan, ya kan? Di antaranya yang pertama adalah melakukan identifikasi kerawanan. Tahapan pemilu dan pilkada selama hampir 2 tahun ya, tahapan itu terutama tahapan pemutakhiran data pemilih ya kan, potensi pelanggarannya kan tinggi. Misalkan ada masyarakat pemilih yang sudah berusia 17 tahun kan, udah punya hak pilih, dia keluput ya. Keluput itu apa ya? Tidak tercatat ya, lalai ya gitu, petugas misalkan lalai tidak mencatat, maka dia kan potensi kehilangan hak pilihnya ya kan. Nah kalau itu sengaja itu pidana, pelanggaran pidana. Makanya kita jajaran Bawaslu melakukan strategi mencegahnya, melakukan identifikasi kerawanan agar semua misalkan tadi data semua warga Kabupaten Magelang yang sudah berusia 17 tahun yang punya hak pilih semuanya tercover, bisa memberikan suaranya nanti. Kemudian yang kedua, ikhtiar kedua adalah melakukan pendidikan, kan? Pendidikan. Kemudian yang ketiga, upaya pencegahannya adalah peningkatan partisipasi masyarakat. Kemudian yang kelima, kegiatan publikasi secara besar-besaran melalui media sosialnya Bawaslu maupun kolaborasi dengan media-media daring di luaran sana gitu ya, media-media mainstream juga kita berkolaborasi dalam rangka untuk meminimalisir adanya pelanggaran ya kan, menghilangkan kemadorotan ya dalam konteks karena Ramadan ya agar Islami banget gitu kan. Gitu. Jadi itu upaya-upaya ragamnya, itu baru ragamnya yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu. Kalau itu kayak tadi yang disebutin ada identifikasi kerawanan, ada pendidikan, partisipasi masyarakat dan juga publikasi. Nah, kalau boleh tahu nih bentuk konkretnya itu seperti apa sih? Misal pendidikan tuh maksudnya Bawaslu ngajar ke sekolahan apa gimana gitu? Boleh dijelasin Bun? Boleh. Pendidikan. Jadi Bawaslu punya tugas ya untuk melakukan pencegahan pelanggaran melalui mekanismenya pendidikan. Bisa
program yang bisa dikembangkan melalui pendidikan ini bisa Bawaslu datang ke masyarakat, ya kan? Ada kelompok-kelompok, forum-forum warga memberikan edukasi, mengajar bisa, mensosialisasikan bisa, atau datang ke sekolahan, bertemu dengan para siswa, pemilih pemula, memastikan para usia pemilih pemula ini sudah tercatat, sudah terdaftar. Luar biasa loh kan, kesempatan pertama untuk memilih kan. Jangan sampai pemilih pemula ini kehilangan hak pilihnya, kesempatan istimewa pertamanya gara-gara tidak tercatat. Jadi Bawaslu melakukan edukasi itu di sekolah jemput bola. Kemudian sama halnya Bawaslu goes to campus. Kita bermitra dengan perguruan tinggi, bertemu dengan para akademisi, bertemu dengan para mahasiswa, sharing bagaimana strategi pencegahan pelanggaran, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat terutama kalangan mahasiswa agar menjadi pemilih yang smart, yang cerdas, yang memilih tanpa ada maksud dan tujuan materi lainnya, ya kan? Kemudian selain itu pendidikan yang dilakukan adalah berkolaborasi dengan masyarakat, lokalitas masyarakat, bisa ikut forum nyadranan, bisa memberikan pendidikan, pembinaan desa-desa anti politik uang yang menjadi binaannya Bawaslu di desa-desa pengawasan, itu yang dimaksud dengan pendidikan di konteksnya pencegahan pelanggaran Bawaslu. Seperti itu. Jadi ternyata banyak banget nih program, kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang dalam kaitannya untuk mencegah pelanggaran seperti itu. Jadi nggak cuma ke masyarakat umum aja nih, pemilih yang udah berumur gitu, tapi kita juga ke pemilih pemula seperti itu, menyasar ke sekolah-sekolah, memastikan mereka sudah terdaftar gitu kan. Kadang kan kalau mungkin anak SMA yang baru aja berusia 17 tahun kayak gitu, dia kan masih bingung nih caranya. Misal kita memastikan udah terdaftar belum tuh di mana, seperti itu kan ngeceknya. Jadi kan di situ peran Bawaslu hadir seperti itu ya, Bu. Hadir, betul. Tapi ada juga yang perlu diingat, selain pemilih pemula, juga ada pemilih lansia, pemilih rentan, disabilitas, perempuan, lansia, itu juga membutuhkan perhatian khusus dari Bawaslu, memastikan suara mereka terkawal betul. Ya kan? Karena pertama adalah dari data pemilih, memastikan mereka punya identitas kependudukan agar bisa tercatat. Nah, ini rawan sekali, lansia, pemilih pemula, sama pemilih rentan. Contohnya disabilitas, begitu. Oke, pembahasan kita sore ini menarik sekali. Gitu. Terima kasih. Tapi ini teman-teman udah mau buka puasa, jadi kayaknya harus kita tutup nih, Bu. Oke ya, 17.53 ya, hampir ya. Terima kasih buat sahabat Bawaslu yang sudah menyaksikan kita berdua. Mendengarkan apa ya? Bukan mau itu sama sih, Bun. Apa sih ini, Bun ya? Ya, ngobrol-ngobrol aja, mengisi waktu untuk menunggu waktu berbuka puasa. Betul, ya. Dan jangan lupa buat saksikan Ngabuburit Pengawasan episode selanjutnya, seperti itu ya. Kita akhiri. Boleh, Bun? Sekalian ya, saya penutupan kan ya. Oh iya, terima kasih sahabat Bawaslu yang sudah mendengarkan, membersamai saya dan Alvina pada Ngabuburit kali ini. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Sampai jumpa nanti ya. Saya tutup dulu Mbak Alvina. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sahabat Bawaslu semuanya. Jangan lupa untuk tetap saksikan Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.